ada jam 3, saya kebangun. Pengen kencing lah gitu ya. Pengen kencing, saya bangun. Saya duduk. Saya ngelihat keluar. Di depan teman saya lagi ngerokok. Lah bocah. Kirain gue tidur. Karena teman saya lagi duduk lagi ngerokok, saya mau kencing ke belakang, berani dong. Ibarat ada temannya kan. Saya ke belakang tuh bang. Saya nggak tegur dia lagi ngerokok enggak. Lagi ngerokok, teman saya lagi ngerokok. Saya belakang jalan. Saya nengok ke tempat tidur, dia lagi tidur bang. Belakang saya ini persis hordeng yang ke kamar dia. Kan kita tutup tuh. Saya begini. Ini saya kayaknya mau kayak ada orang ngeliatin gua. Saya ngelirik begini bang. Pas saya begini, ini hordengnya bergerak bang. Set, kepala. Ada yang ngintip. Ada yang ngeliatin, mana ngintip-ngeliatin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menginap di kontrakan temannya di daerah Depok. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Isom nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Main bang aja nih. Biasanya manggil Om nih. Om Isom. Biasanya manggil. Opa juga kagak apa-apa. Juga kalau Opa yang ke Korea-Koreaan Om ya. Iya. Oke Om, ini kan nginep Om ya? Nginep di daerah Depok. Cuman daerahnya Depok apa saya kagak paham dah. Pokoknya Depok aja lah ya. Depok aja. Nah ini kontrakan temen. Nah temen kontrak dari kapan di situ? Jadi belum lama. Ini kejadian juga baru banget nih. Bulan kemarin. Bulan kemarin pisan dah ya. Masih fresh banget nih. Iya. Jadi awalnya gini, teman saya itu kan awalnya kerja di daerah Jakarta. Terus ada dia dioper ke daerah kerja di Pasar Minggu. Oke, ya. Nah, jadi dia ngambil kontrakannya di daerah Depok. Oh ya, deket ya Pasar Minggu sama Depok ya. Oh berarti daerah-daerah kayak semacam Margonda situ deket ya? Jadi waktu itu aja saya naik kereta, turunnya di stasiun Depok Lama. Itu dari stasiun itu kagak jauh, jalan kaki nyampe. Itu yang sebelum UI kan? Kurang tahu deh saya, iya kali kayaknya. Oh iya kan ada Universitas UI itu, Universitas Indonesia dekat situ kan? Kurang tahu juga ya? Kurang tahu, kurang paham. Jarang main kita mah ya kan? Iya sih. Ya kan kalau kereta itu kan lewat Pasar Minggu, baru ke stasiun Depok sana. Depok Baru dulu, baru Depok Lama. Berarti agak ujung dikit ya. Ya. Tapi kerjanya di Pasar Minggu dia. Pasar Minggu. Emang naik kereta dia. Oh, deket lah, enak lah ya. Nah itu dia, ini kan cerita Om Isom kan bulan kemarin nih. Dia nempatinnya udah berapa lama di situ? Kayaknya dia juga nempatin di situ awal bulan. Bulan kemarin ya, awal bulan. Nah saya main ke sono, ada dah pertengahan bulan. Oke. Berarti gitu. Masih baru banget. Masih baru banget. Tapi sekarang itu dia masih di sana apa udah pindah? Kayaknya masih di sono deh. Kayaknya dia kayak ngontrak per 3 bulan udah bayar, mau ngabisin. Gitu. Berarti emang rencana dia habis 3 bulan keluar? Iya. Kalau saya bilang mah ya pasti keluar dah. Ya kan saya juga pengalamannya di situ. Sedap bener. Nah, Om ini nginep itu di sana seberapa sering sih? Apa dia baru kemarin? Jadi gini, tempo-tempo dia nelpon kan. Som lu di mana? Biasa di rumah. Kenapa? Main dong tempat gua. Oh diminta main. Iya. Kenapa? Ini temen saya SMA bang dia. Temen SMA, temen kental lah, temen deket lah, CS ya gitu. Gua sekarang di Depok, dekat gitu kan. Nah, terus main dong lah kontrakan gua. Ngobrol-ngobrol kita udah berapa puluh tahun gak ketemu gitu kan. Iya. Saya pikir-pikir hitung reuni lah ya. Yaudah lu Sherlock dah dia. Wah Sherlock kayaknya nggak paham nih saya daerahnya gitu kan. Saya bilang naik kereta, bisa nggak? Bisa naik kereta gampang. Kok saya kan dari Bekasi ya. Dari Bekasi berarti saya naik kereta ke Manggarai, transit. Baru ke arah yang ke Pasar Minggu. Sama kan harus itu, ya udah. Udah dikasih tahu, ntar nyampe Depok Lama lo telepon gua, ntar gua jemput. Nggak jauh kok dari stasiun Depok, kontrakan gua gitu. Berarti intinya dia awal-awal nggak ngasih tahu nih, nyuruh main karena dia takut. Ngasih tahu bang. Ngasih tahu? Ada gini. Lu main-main ke kontrakan gua dah. Kenapa? Kontrakan gua horor men. Lu kan demen yang horor-horor, dia bilang gitu, ya kan? Dia mau nyuruh
cobain nih kontrakan gue nih. Iya. Akhirnya Om Isom tertarik nih. Karena gini Bang, dia itu sering ngikutin podcastan saya di horor-horor. Jadi dia bilang, ini tempatku horor nih, gitu kan. Kan sering cerita Om nih, dia sering nonton. Iya, dia sering nonton. Nah, lo mau nyobain lagi nggak nih pengalaman horor sini main? Kata dia gini, kalau lo demen yang horor-horor, tes nih kontrakan gua gitu. Akhirnya Om ngetes dan bener situ horor. Oh iya bener. Sudah. Cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Om ya. Oke nih buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Om Isom, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Om, langsung aja kita mulai Om ya. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi ceritanya, saya itu kan disuruh main ke kontrakan teman saya itu. Singkat cerita nyampe dah ke sono ya kan, dijemput tuh sama dia stasiun. Saya nyampe itu sekitar jam habis asar dah, jam 3 lewat gitu kan. Jam 3 lewat, jalan kaki Bang, ternyata nggak jauh kontrakannya. Jalan kaki dari stasiun, cuma lewat pintu belakang. Kan pintu stasiun itu kan ada lewat ke jalur yang mana di depan, ada yang ke belakang. Ya, saya lewat jalur belakang gitu kan. Jalan ada bangsa 10 menit lah, nyampe kontrakan. Jadi modelnya itu kontrakannya saya gambarin dulu ya. Rumah petakan, bukan kos-kosan kamar ya. Bentuknya rumah ada 4 baris. Jadi posisinya kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah teman saya di posisi yang nomor 3. Oke. Ya kan? Nomor 1 sama nomor 2 dan nomor 4 kosong. Sendirian dia di situ ya kan. Ini teman saya kebetulan dia single parent. Duda ya kan. Dah. Dia sendirian di situ. Saya ke situ. Saya baru datang aja udah. Itu yang belakang kontrakannya itu masih banyak pohon bambu gitu kan. Kebon gitu kan. Masuk ke dalam kontrakan, baru nyampe aja udah celengak-celinguk saya kan. Ini kagak salah nih, saya udah mikir gitu kan. Ternyata di situ, kenapa dia ngambil di situ, itu murah Bang. Sebulannya cuman 450. Murah amat. Sebulan. Dia ngambil 3 bulan waktu itu, ya kan. Nah, singkat cerita, kalau di kontrakannya itu banyak, ya di atas juta. Iya benar. 1.200.000, 900 paling murah. Ini kan 4,5 gitu kan. Pertama saya udah mikir, kan saya nanya, ini berapa lu sebulan di sini? 4,5 bro, makanya gue di sini, gitu kan. Gue kalau di atas itu gue nyerah, gitu kan. Karena minimal kontraknya itu per 3 bulan. Aturan mainnya gitu kan. Udahlah, saya udah ke situ aja udah berasa nggak enak Bang. Udah lain lah, gitu kan. Wah ini kayak mah bener horor nih, gitu kan. Karena saya juga pengen tahu, kan orangnya penasaran saya kan. Udah nyampe situ duduk, nyampe lah asar, saya sempat sholat asar dulu di situ, bikin kopi, dia ngobrol di ruang depan. Jadi petakannya itu masuk rumah, ruang tamu. Kalau kita jalan terus sebelah kanan kamarnya dia, mentok, kamar mandi, plus ada dapur di situ, dapur kecil lah, gitu kan. Singkat cerita nih, saya mau sholat asar nih, ya kan. Gua asaran dulu dah. Saya kata, ya udah. Airnya di mana? Sana belakang. Saya jalan, saya nengok, oh kamarnya dia nih. Jadi modelnya gini Bang, ruang tamu ditutup hordeng doang, nggak ada pintunya. Hordeng. Nah dari kamar itu terus ke depan itu kan area dapur itu juga hordeng juga. Ngeblong berarti ya? Ngeblong modelnya. Kagak dipintuin sama dia, gitu kan. Emang dari bawaan kontrakannya begitu kali ya. Udah orang kecil, kontrakannya kecil sih. Gitu. Cuman paling ya luas 4 meter juga kayaknya nggak ada. Saya ke belakang kan mau ngambil wudhu ya. Kan ngeliat dapur dulu tuh. Itu hawanya lebih kagak enak lagi. Saya berasa kayak ada apa ya, pengap. Udah saya cuek aja ngwudhu. Kamar mandinya juga kecil banget. Udah selesai wudhu. Saya dalam hati nih udah, wah ini malam seru nih kayaknya nih. Feeling saya nih. Ya kan, habis sholat selesai, ngobrol, ngopi, ngerokok. Teman saya nanya gini, Som, lu lihat rumah gua, rumah ini, kontrakan ini, apa yang lu rasain?
sama nggak sama waktu gue pertama kesini? Udah kata gitu kan? Yang gue rasain sih, kayaknya ini rumah serem ya, sekata gitu kan. Terus kalau lo lihat-lihat nih, kira-kira ada penghuninya nggak, Som? Saya ngarang, Bang. Jujur, saya ngarang. Saya tebak-tebak ini. Saya tebak, ada nenek-nenek ya. Dia tuh langsung, nah, dia kata gitu. Ya kan? Dia langsung kaget tuh, Bang. Padahal saya ngarang. Asal aja gitu? Ngasal. Cuman saya kayaknya kayak waktu dia tanya gitu, saya kayak pengen ngomong nenek-nenek aja. Oke. Gitu. Ya. Padahal ngarang saya. Begitu dia nah kan kaget saya kan. Bener, Om. Jadi ceritanya gini. Waktu pertama dia pindahan nih, nyicil barang nih. Kan dibantuin temennya dia tuh. Dari teman kantornya dia tuh. Temennya yang ngikutin pindahan tuh, ya kan. Temennya ini yang ngelihat, Bang. Abis maghrib, ceritanya mau mandi. Ini anak nggak nginep, mau pulang. Ya kan. Orang pasar Minggu. Mandi. Begitu mau masuk kamar mandi tuh, ada sosok nenek-nenek lagi di dalam kamar mandi. Rambutnya panjang gitu kan, berantakan. Tapi wujudnya nenek-nenek. Nggak jadi mandi tuh bocahnya, temennya dia. Gue nggak jadi mandi dah. Speaknya dingin. Dingin gitu kan. Ya teman saya percaya aja, iyalah hawa Depok masih dingin gitu kan. Ya, dekat Bogor kan. Gue cabut tuh. Nah begitu tuh anaknya udah nyampe rumah, nelpon cerita. Kontrakan lu ada nenek-neneknya tuh. Gitu, Bang, awalnya. Nah, dilalahnya waktu saya ditanya, saya ngeliat ngomongnya ada nenek-nenek, pas dong. Pas di rap dong, ya kan? Dah. Padahal saya ngarang tuh. Ngarang saya. Udah. Wujudnya gimana, Som? Penglihatan lo. Bukan penglihatan gue menebak doang. Saya kata gitu kan. Tapi emang bener, Som. Nenek-nenek, temen gue saya ngeliat sih belum pernah. Dah. Ada jam 7 habis Isya. Temennya dia datang bawa temen, Bang. Oh, yang tadi bantuin? Bukan. Oh, beda lagi? Beda lagi. Temennya dia bawa temen. Rupanya nih temen saya ini udah ngomong kemana-mana kalau rumah itu horor, gitu kan. Nah, temennya itu datang bawa teman kayak orang ngerti. Kayak orang pintar apa orang dukun apa apalah, saya nggak paham ya. Apa indigo atau apa. Pakai gamis putih, pakai peci putih. Ya kan. Kenalin tuh saya. Nah, teman saya yang SMA itu juga nggak kenal sama orang yang dibawa sama temannya, dia nggak kenal. Yang pakai gamis ini? Iya, nggak kenal, ya kan? Kenalin nih, temen gua, udah kenalan gini-gini. Jadi rupanya temen yang saya ini memang udah ngasih tahu ke teman-temannya kalau kontrakannya itu serem. Jadi dibawain itu yang seolah-olah orang pinter, orang ngerti. Ceritanya mau ditangkap atau mau diusir atau apalah, Bang, mau dinetralisir atau apa kan gitu. Saya ngelihat lagunya apa ya? Ya kalau mau dikata songong kalau saya kata. Iya. Sok tahu, sok ngerti, sok ini. Nggak banyak ngomong emang. Larak, lirik gitu kan. Tengok, kagak jelas. Ngomong dah tuh. Ini banyak di sini, dia bilang. Ya Bang. Nggak cuma satu. Saya tanya dong, yang abang lihat sosoknya kayak gimana, Bang? Kan tadi saya sore udah nebak nenek-nenek kan. Matching nggak nih? Yeah. Maksud saya gitu kan. Kalau emang dia bisa ya kan. Ini sosoknya berubah-berubah dia. Kadang perempuan, dia kata gitu. Kadang tinggi gede wujudnya. Kadang cuman anak kecil bisa. Jadi dia bisa berubah-berubah wujud. Dia kagak nyebut nenek-nenek, Bang. Oke, iya. Tebakan saya berarti nggak masuk. Ini dia gitu kan. Oh ya udah. Ini bisa nih. Saya pindahin atau saya usir. Nanti saya coba komunikasi deh. Saya diem. Saya bisa izin ke dalam nggak? Gitu kan, Bang. Oh silakan, kata teman saya gitu. Masuk tuh, Bang, ngeliat kamar dia, ngeliat dapur, ngeliat kamar mandi. Saya kata gini sama teman saya. Ini sama aja nyari apa ya? Gara-gara. Saya bilang. Ini sama aja dia tuh ngusik, ya, ngusik saya bilang. Atau kalau yang saya lihat dari cara dia ngomong tuh kayak seolah-olah menantang juga, Bang. Okay. Menantang gitu. Yang begini-begini mah sama saya mah insya Allah lah gampang gitu, ya kan. Bahasanya begitu dia? Iya bahasanya. Saya kata gini, aduh. Saya kan namanya pengalaman bersinggungan sama goib itu sedikit banyak saya paham. Yang kayak gitu tuh cuma pengen ngasih tahu, lu jangan songong, ada gue di sini, gitu kan? Iya benar.
eksistensinya dia kasih lihat, entah suara, entah wujud, entah bayangan. Tujuannya kan itu doang. Gitu. Nggak usah diusik, apalagi ditantang. Gitu loh. Biar gimana dia tetap menang. Dia ngeliat kita kagak ngeliat dia. Kan gitu. Singkat cerita nih, ke belakang tuh dia segala macam bla 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 bla. Dah, duduk. Ini bisa nih, nanti saya balik lagi. Saya bawa temen, dia bilang gitu kan. Baru kita lakuin pembersihan lah atau apa gitu. Saya udah diem. Nah, akhirnya dia ngobrol tuh berdua. Di depan sama temannya itu, saya sama teman saya kan. Saya kata gini, ke depan yuk gabung gak enak. Saya kata gitu kan, ya udah yuk. Karena teman saya juga canggung karena nggak kenal juga sama orang itu. Ya kan, udah ke depan kita ngobrol. Nggak lama begitu dia misahin diri tuh bang. Ke depan teras, kan masih tanah tuh. Tanah masih banyak pohon. Dia duduk di bawah pohon. Sendirian? Sendirian. Kita bertiga ngobrol tuh di depan teras yang masih ibarat kata ubin ya gitu. Ngobrol, ngopi, situ ngerokok. Saya bikin teman saya gini, ngapain tuh bocah? Saya gitu. Nyari-nyari aja. Saya gituin kan. Nggak lama bener bang, teriak-teriak main silat sendirian. Di bawah pohon itu? Iya. Besilat aja udah besilat begitu. Musuhnya mah nggak ada. Kayak berantem sendiri itu? Iya. Lagi atraksi apa ini dalam hati saya gitu kan. Udah. Saya bilang teman saya, gimana nih Som? Saya sih sebenarnya gini bang, kalau ada orang kesurupan, selama ini ya, bukan saya sombong ya, insya Allah saya bisa keluarin. Cuman saya udah gedek liat tingkah dia, saya antepin. Oh, diemin aja? Saya diemin. Sebenarnya tuh saya nggak usah diajak komunikasi, nggak usah dibujuk atau apa, udah kita bacain, tarik, keluar insya Allah. Cuman saya udah malas ngeliat kelakuan dia, biarin aja. Iya. Ya, biarin aja. Gelintingan, bawa itu baju yang tadinya gamis putih sampai belepotan bang. Belok kan, tanah mulu kan. Akhirnya capek sendiri. Akhirnya tuh nggak tahu dari mana warga datang. Kan teriak-teriakan tuh bang. Iya. Teriak-teriak karena ada jam 9-an itu. Malam. Ada apaan? Ke teman saya. Ini Wak, kata teman saya itu yang kontrak. Nggak tahu nih kesurupan. Emang lagi pada ngapain di sini? Kayaknya orang pribumi situ bang. Lagi pada ngapain di sini? Enggak, lagi main ini teman saya gini-gini. Kesurupan. Oh nggak mungkin nih. Digituin kan. Kayaknya seolah-olah dia tahu nih orang sini. Nggak mungkin nih kalau nggak ada apa-apa. Udah dibawa keluar dari area situ, sembuh tuh bang, bisa keluar tuh. Akhirnya balik tuh berdua. Udah ya, saya bilang gini sama teman saya tuh kan gue udah bilang dari awal gitu kan. Dia nantang sih. Iya. Saya kata gitu, ininya hitam nih bang. Oh, habis kesurupan itu? Lagi kesurupan tuh ini hitam gitu kan. Balik tuh bocah berdua, saya masuk lanjut ngobrol nih. Ada jam 10 malam. Ngobrol apa aja? Ngobrol dulu di SMA atau apa, ngalor ngidul lah ya, rokok. Ada tuh, kita mulai ngantuk, mau jam 12 tuh. Gue ngantuk, tidur nggak bro? Saya bilang. Ya terserah lo tidur ya tidur lah, gitu kan. Jadi saya tidur, nggak mau di kamar dia bang. Sempit, kan tempat tidurnya cuma yang nomor 3 tuh, spring bed. Iya. Sempit, berdua nggak muat. Ya kan? Udah lu dalam aja. Dia mau menghargai saya sebagai tamu, udah lu aja yang di dalam. Enggak. Bukannya takut saya, bukannya takut. Ya nggak enak aja. Karena di situ nggak ada kipas angin, di luar ada kipas angin. Rada panas berarti. Kipas angin atu, ya kan? Iya. Udah kipas angin aja sini buat gua. Taruh di depan. Ruang tamu nggak ada bangku, nggak ada apa, nggak ada. Los gitu aja kan, karpet. Saya tidur aja di situ, minta bantal sama dia. Dia tidur di kamar. Saya nggak bisa tidur bang. Ada jam 1. Gue gelipak doang. Emang biasa saya nggak pernah tidur malam. Kopi masih ada, ngopi lagi, ngerokok lagi. Saya tidur. Itu pintu utama itu nggak saya tutup bang, saya ablak dikit. Lampunya saya matiin, jadi ngarah ada cahaya dari luar aja masuk dikit. Oh iya? Ya kan? Emang saya kalau tidur bergelap orangnya. Dia di kamar juga digelapin lampunya. Jadi emang bener-bener ngandelin dari luar. Saya ngerokok, saya ablakin gede tuh karena lagi ngerokok kan. Ngerokok, dah habis sebatang. Coba tidur lagi. Saya rapetin lagi dikit, tapi nggak full ya. Adalah bangsa 20 cm lah kebuka tuh pintu. Sekarang terasnya aja kelihatan dikit sama saya. Saya coba tidur lagi. Ada jam 3, saya kebangun. Pengen kencing lah gitu ya. Pengen kencing, saya bangun. Saya duduk. Saya ngelihat keluar. Di depan teman saya lagi ngerokok. Lah bocah. Kirain gue tidur. Ya kan? Karena teman saya lagi duduk lagi ngerokok, saya mau kencing ke belakang, berani dong. Ya, ibarat ada temannya kan. Saya ke belakang tuh bang. Saya nggak tegur dia lagi ngerokok, enggak.
lagi ngerokok, teman saya lagi ngerokok. Saya belakang jalan. Saya nengok ke tempat tidur, dia lagi tidur, Bang. Loh. Dia lagi tidur. Tapi ngadepnya ke tembok. Oh, Kebelakangin, rapat ke tembok. Saya mikir gini, ini yang setan yang tidur apa yang di depan? Oh iya. Karena yang tidur juga nggak kelihatan mukanya. Ngadep ke tembok mepet, ya kan. Deg-degan, Bang. Jujur deg-degan saya. Kencing aja. Begitu saya mau kencing, itu kan dapur, ada tempat wastafel gitu ya, buat cuci piring. Sebelah sini baru kamar mandi tuh ya. Saya baru mau belok ke kamar mandi, itu kayak di pojokan dapur itu karena memang gelap. Jadi lampu kamar mandi doang yang nyala. Itu kayak, itu di pojok saya udah lihat gelap, tapi kayak ada lebih gelap lagi kayak ke atas gitu, seret. Oh iya. Kayak terbang, tapi hitam, bayangan. Kaget saya di situ, istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Karena saya kebelat kencing ya, bodo amat dah. Kencing, kelar kencing. Saya balik lagi. Udah kan, itu ya jantung udah RPM tinggi, Bang. Dok gitu kan. Asal jangan ngewujud aja. Kalau ngewujud terpaksa kita kabur gitu kan. Saya lihat teman saya masih tidur. Begitu saya ngintip yang di depan udah nggak ada. Cuman saya nggak bangunin teman saya, Bang. Ntar malah nggak tidur dua-duanya. Saya tutup pintu, saya rapetin, saya tidur tuh. Pagi kita ngopi, ngobrol. Saya tegesin. Semalam gue lihat lu ngerokok di depan. Jam berapa? Ada dah jam 3-an deh, kurang. Gue kirain emang lu, makanya gue berani kencing. Pas gue lewat kamar lu lagi tidur. Enggak, gue nggak mendusin. Berarti yang setan yang di luar, Bang. Nah, yang lagi ngerokok. Iya, yang lagi ngerokok. Nah, dia mandi dah tuh. Pagi jam 8 itu dia mandi. Saya udah mandi duluan. Saya keluar tuh, ngerokok. Iseng ngiterin dia punya kontrakan, Bang. Jadi ini kayak tanah kosong dibangun kontrakan 4 petak. Dikelilingin sama tembok tinggi. Kok feeling saya kayak ada yang nuntun, pengen kepo tuh di belakang tembok apaan sih? Gitu ya kan. Nah, saya kan pendek, temboknya tinggi. Saya nyari ada kayak drum gitu kayak apa, saya naik ke situ. Tetap saya nggak bisa ngelongok, tapi saya pakai kamera handphone, Bang. Oh, direkam. Saya giniin kan, itu nyampe tuh, saya giniin, saya kelilingin video. Pas saya lihat kuburan, Bang. Pas banget belakang. Pas belakang kontrakan itu, jadi kontrakan rumah ada jarak bangsa 5 meter, masih kebon, tembok itu belakangnya kuburan. Iya. Kuburan umum, kuburan yang nggak terlalu banyak sih kuburannya. Pas saya lihat videonya, kaget saya, pantesan rame. Ya kan? Ceritanya, udah saya balik. Temen saya aja kagak tahu, Bang, itu kuburan di belakang. Karena emang ketutup tembok tadi. Iya, ketutup tembok karena posisinya dia juga baru di situ. Jadi belum banyak nanya ini itu ke orang situ kali ya. Gitu. Malah saya duluan yang tahu. Ceritanya, saya ngobrol tuh teras. Waktu itu jatuhnya hari Minggu kan, libur kan dia kan, nggak kerja. Saya tanya-tanya, itu nomor 1 kosong. Lo nomor 2 kosong, lo nomor 3, nomor 4 kosong. Kok lo doang sendiri? Emang yang lain pada kemana? Pada kagak ada yang betah, bro. Saya mikirnya mungkin serem, semua mungkin serem ya, rumah itu mungkin serem. Ternyata ada pernah dapat cerita dari Pak RT itu, dia pernah ngobrol. Yang nomor 4 itu, petak yang nomor 4, jadi dempet temboknya sama yang punya teman saya. Dulu aja ada tukang mainan, Bang. Jadi abang-abang yang jualan tukang mainan tuh, yang pakai gerobak, sakit, dia udah tua, sakit, meninggal di situ. Dalam kontrakan? Iya. Itu 3 hari baru ketahuan. 3 hari baru ketahuan ceritanya. Gue dapet cerita begitu, salahnya gue udah bayar, gue udah pindah ke sini. Coba kalau sebelumnya ada yang cerita begitu, ogah banget gue. Gitu kan, udah kadong tanggung, udah biarin dah. Saya kasih saran gini, ya kalau saran gue sih ya lo cabut dah, cari yang mahal-mahalan dikit, nggak begini. Lu namanya uji nyali lu. Bisa jadi ntar lu nyusul tukang mainan lu, kata gitu kan. Saya takut-takutin. Iya juga ya. Udah, ntar habis 3 bulan cabut dah. Ini bulan depan nih, Agustus terakhir nih, kalau dia mau bertahan sampai akhir Agustus. Kuat kagak sekarang pertanyaannya? Saya 2 malam nginep. Gue nginep semalam lagi ya. Kan hari Minggu jatuhnya. Ntar Senin, lu balik bareng gua gawe. Gitu dong. Kita naik kereta. Oke. Emang saya juga masih
belum kenyang ngobrol sama dia kan. CS berat bang, dulu SMA. Udah SMA ya? Iya, saya bolos dia nggak masuk. Udah CS banget, gitu kan. Ceritanya, udah lu nginap sehari lagi, lu ngapain sih lu? Udah gampang lah kerjaan lu, bentar. Ya kan? Ya udah dah, jadi. Nah malam kedua nih, jatuhnya malam Senin, ya. Malam Senin. Saya lagi ngobrol di depan tuh di teras tuh, posisi gerimis bang. Dari ujung, kan tuh dia kanopinya masih seng ya. Dari ujung seng itu bunyi ser, kayak orang nyiram pasir. Teman saya kata, lu denger nggak? Iya, gue denger. Itu posisi malam itu. Tapi nggak terlalu malam, tapi di bawah jam 12 lah. Ya kan? Gerimis, sepi, udah sepi. Itu apaan ya? Saya kata gini. Saya bisikin aja, saya kisik-kisik. Biasanya kalau yang begini kuntilanak. Saya kata gitu kan. Biasanya, saya kan dulu waktu tinggal di Banten kayak gitu udah nggak asing buat saya. Gitu. Biasanya kuntilanak nih, saya kata gitu. Ah, lu nggak bisa aja gitu. Itu kalau kata dia apa ya? Burung kali lewat apa gimana? Apa-apaan ya udah, apa binatang lewat. Ya udah kalau lu nggak percaya, ngopi aja. Saya feeling udah mikiran nggak bener nih bang. Dalam yuk, saya kata gitu. Sini aja men, adem. Ntar jam 12 lah, masuk lah, kalem dia bilang gitu. Nggak lama, ada bangsa jeda 5 menit dari suara itu, kita lagi ngomongin itu apaan. Tapi bunyinya jauh bang di belakang rumah, di belakang kontrakan dia. Ngikik bang, kayak anak ayam. Kik. Jauh suaranya. Saya bisikin lagi, ini suaranya jauh coy. Kalau jauh begini biasanya deket coy sama kita. Masuk ke dalam udah. Dia duluan yang kabur ya kita ngikut. Iya kan? Udah masuk ke dalam. Tutup pintu. Ngobrol lagi di ruang tamu. Jadi nggak ngantuk bang. Jadi nggak ngantuk kita. Ngobrol lagi. Kita aru-aruin aja udah biar nggak fokus ke situ. Sambil nungguin ngantuk kan. Lagi di situ. Penggorengan di belakang. Sek. Kalau binatang klotak-klotek bunyinya. Taruh ada tikus naik ke penggorengan digantung. Kletek paling gitu. Ini bunyinya kayak orang lagi nyangrai. Sek. Oh iya. Sek. Saya mikirnya orang nyapu ya. Sapu lidi bang. Saya mikir gitu. Kata teman saya, penggorengan coy. Gue sering denger kayak gini. Kata teman saya tuh, gue lagi pertama baru pindahan aja, gue udah denger som. Kayak orang masak, sek. Gue nggak berani ke belakang. Pakai handset gue lah dengerin musik. Nggak berani, gue lampu gue terangin udah. Mau keluar juga mau kemana? Nggak ada orang, sepi. Kebun, mingkinan, ya kan? Udah gue di dalam dah. Istighfar juga. Nah, begitu udah bunyi sek gitu. Dilalahnya udara lagi dingin hujan, biasa pengen kencing, ya kan? Aduh, ada yang masak lagi dalam hati saya, ya kan? Ilok gue kencing di depan di botol aqua kayak apa kan gitu kan? Tapi ya ceboknya gimana mikir? Setanya teman saya, lu mau kencing nggak? Spek ya kan? Kalau mau kencing gue temenin, padahal saya yang pengen kencing ya kan? Enggak gue, lu mau kencing ya? Ya udah, gue temenin, ya udah yuk, gitu kan? Duluan, saya depan, dia di belakang kan, ngintilin deh. Nah, saya lihat penggorengan ngegantung. Kalau penggorengannya di atas kompor, boleh deh lo bunyi saksek, ya kan? Digantung bang, emang penggorengan jarang dipakai. Itu penggorengannya tadi bunyi, saya bilang, udah lu jangan ngomongin penggorengan di sana buruan kencing. Kencing terus saya buru-buru, kelar udah. Balik lagi, cerita tidur, udah tidur. Dia nggak mau tidur di kamar bang, gara-gara bunyi orang masak. Gue tidur sama lu aja dah. Dia bawa apa sih, kayak kasur kecil gitu kan. Udah tidur sini aja dah. Berdua tuh pelan-pelan udah depan di ruang tamu. Tidur. Saya lihat dia udah pulas tuh, mau jam 4. Saya lihat HP. Jam 4 tetap lampu ngandelin dari luar, dalam gelap. Saya bangun, ngeliat teman saya pules. Kan jadi kalau pala saya tidur begini, ini sebelah kanan ini hordeng yang buat ke arah kamar dia kan? Oh iya. Iya kan? Ini belakang saya, pala saya dia di sini deket tembok, saya di sebelah sini. Belakang saya ini persis hordeng yang ke kamar dia. Kan kita tutup tuh. Saya begini. Ini saya kayaknya mau kayak ada orang ngeliatin gua. Pikiran nih bang ya, pikiran feeling saya. Gue kayak diliatin orang, tidur begini. Saya ngelirik begini bang. Pas saya begini,
Ini hordengnya bergerak bang. Saya set kepala. Ada yang ngintip. Ada yang ngeliatin, mana ngintip ngeliatin saya. Istighfar, saya merem, astaga apaan tadi. Mukanya nggak jelas, tapi wujudnya saya yakin nenek-nenek. Waduh, iya. Tapi pendek bang, pendek. Nggak tinggi, pendek. Wujudnya nenek-nenek. Feeling saya, set, aduh. Temen saya nggak bisa ngomong, saya udah nggak sanggup ngomong, sikut-sikutin aja. Apaan sih? Bangun tuh dia bang, nyalain lampu, cek, apaan? Nggak usah tidur lah, mau pagi dikit lagi. Saya kata gitu, ntar lo kesiangan lo kerja, ya udah, bikin kopi, ayolah, kata teman saya berdua, bikin kopi, masak air. Saya tuh tengok-tengok di dapur, kan saya belum lama nih ngeliat sosok bang. Baru-baru tadi ya? Iya, saya ngeliat kamar mandi, pintunya kan ketutup dikit kamar mandi. Nah teman saya lagi ngerebus air, kan saya berani berdua, saya deketin kamar mandi, saya buka dikit pintu, takutnya lagi mandi tuh nenek-nenek, kan? Kagak ada bang. Saya mikirin, tadi siapa yang jelas banget sosoknya. Saya ngelirik kayak ada orang ngeliatin, saya nengok begini, dia langsung set. Kayak menghindar gitu. Kayak kabur gitu kan. Cuma ngelihat ketutupan rambut begitu, pendek, kecil, badannya kecil ya. Nenek-nenek, kalau kayak saya mikirnya sosok anak kecil, masa rambutnya panjang. Iya betul. Ya kan. Kelarnya bikin kopi, ke depan, teras aja yuk. Saya kata, enak nih, embun, dingin. Malam habis gerimis, enak udah. Ngopi di teras bang. Sambil nungguin subuh kan. Ini mulut gatel bang, mau cerita. Tapi ntar takut nggak nih? Masih gelap masalahnya. Apa ntar gue cerita di stasiun ya gitu kan? Kalau saya cerita di stasiun, ntar teman saya kesian nih malam. Kan sendirian dia. Ya kan? Mulut gatel. Gue ngomong aja gitu kan. Lu tahu nggak tadi lu gue sikutin, gue bangunin apaan? Itu gue ngeliat nenek-nenek. Ngarang lu gini. Ya terserah lu dah. Itu dari kamar lu, hordeng. Saya ceritain begitu. Gua nengok, set, ngilang langsung. Emang wujudnya nenek-nenek bro, saya kata gitu kan. Waduh, gua gimana besok nih? Ya kan? Gua nginep rumah temen gua aja kan. Ya, saya kata, ya kalau lu mau umur ada panjang dikit, saya kata gitu. Nginep rumah temen ya? Iya, ngapain lu di situ lu? Belum aja lu. Jadi, teman saya aja tuh lagi baru pindahan aja tuh udah sering direp-rep bang. Okay. Sering direp-rep dia. Enggak sekali dua kali, tidur siang aja direp-rep. Mungkin tuh tahap kenalan kali, kenalan doang tuh. Kesononya ya suara bunyi gitu-gitu dia udah biasa pakai ini. Emang di rumahnya juga kadang banyak tikus tuh dari solokan belakang tuh. Gue sih mikirnya udah tikus aja som gitu kan. Kita udah gue nggak mikir yang aneh-aneh, gue nggak mau nakutin diri gue sendiri, gue takutan sendiri ntar. Ya tapi saya bilang ini emang banyak, bro. Saya bilang, gue dari pertama datang aja gue kayaknya udah disambut sama yang lu ngapain kesini gitu loh. Kayak ada yang lu ngapain kesini. Jadi saran gue ya udahlah lu cari yang mahal-mahal dikit 700 gitu ya, penting lu nyaman, yang rame gitu. Lu misah begini rumah, ya kan? Kalau ada yang tetangga lu yang ngisi sebelah kanan atau kiri, semua mending. Udah gitu historinya ada orang pernah meninggal. Jadi yang pojok itu nomor 4 itu begitu meninggal, nomor 1 sama 2 pindah bang. Iya. Itu gara-garanya. Karena ada yang meninggal itu, gitu kan. Pindah. Sempat katanya orang Tasik apa orang Kuningan, saya lupa ceritanya, yang dagang mainan itu, entah orang Tasik apa orang Kuningan, diambil sama keluarganya, datang yang ngubungin pihak yang punya kontrakan sama Pak RT di situ, udah diambil, emang udah sakit-sakitan, udah tua gitu kan. Begitu itu udah kasus meninggal di dalam 3 hari baru ketahuan, yang 2 ini pindah. Nah lucunya lagi teman saya kata begitu, dia belain sayang duit bang, jatuhnya itu masih sebulan lebih. Kan Agustus akhir nih baru habis nih. Saya bilang gini, ya lo sayang duit segitu, nggak sayangnya, gue ngerinya ntar lo
nggak ketahuan juga lu mati. 3 hari belum ketahuan. Iya, saya kata gitu. Itu serem bro. Baru saya ceritain, lu tahu nggak di belakang kontrakan itu? Apaan? Apaan emang Som? Kuburan coy. Lu tahu dari mana? Saya kirim, udah saya hapus sih. Saya kirim videonya bang. Iya, saya lagi video ini tuh. Pagi-pagi itu, saya kirim ke dia. Balas WA saya. Anjrit. Iya. Udah, emang serem itu rumah. Itu dukun sampai terakhir saya konfirmasi itu yang orang kesurupan kagak nyampe-nyampe lagi ke situ. Nggak balik-balik lagi. Kagak. Mentah sih lagunya, saya apa? Ya kan? Iya. Udah. Itu emang daerah Depok ya, Citayam ya sama aja. Tempat saya aja Bekasi juga masih serem yang kayak begitu. Apalagi ya ada historinya begitu ya. Iya. Ibaratnya 3 hari nggak ketemu. Ya. Nggak, maksudnya baru ketahuan. Nggak ketahuan, iya. Nggak ketahuan. Jadi dengar kabar dari cerita paru bang. Oh penyakit paru. Paru udah kurus, batuk mulu gitu kan. Udah paru akut lah gitu. Iya. Karena dia nggak ada keluarga di situ, dari daerah juga. Oke, kasihan juga berarti. Tadinya dipikir bau bangkai tikus. Itu teman saya belum di situ. Oke. Belum ngontrak di situ belum. Kejadiannya masih baru-baru atau udah lama? Itu katanya kontrakan itu kosong sekitar udah 3 bulan lebih. 3 bulan. Oh berarti si kejadian si kakek ini meninggal masih tahun ini? Iya. Masih baru banget. Masih tahun ini. Jadi 3 bulan itu kosong semua. Teman saya datang ngontrak, dia doang itu. Gobloknya lagi gini. Waktu teman saya ngontrak, gue kirain itu Som yang nomor 1, nomor 2. Orangnya ada, cuman lagi kerja. Gue pikirnya gitu. Yang ada kosong nih yang nomor 3. Saya kata lu mah dongo dirawat sih, ya kan? Iya. Orang mah konfirmasi dulu, tanya lingkungannya gimana, ya kan? Iya harus. Nyaman apa enggak? Terus ada histori apa di kontrakan ini? Ya kalau gua tahu juga kagak ada yang ngontrak, maksud gua kagak dah. Udah bayar 3 bulan langsung. Udah terlanjur jatuhnya. Iya. Iya kalau 4,5 kan 3 bulan berarti 1.350.000. Nah iya. Sayang sih berarti ya. Iya. Wah, ada perjanjian uang tidak bisa kembali gimana? Hah? Iya bener juga. Kalau separuh mending ya kan? Separuh mending langsung cabut. Berarti nggak rugi-rugi amat lah ya. Iya. Nah berarti sampai sekarang nih kan masih nempatin. Masih ada cerita nggak dari dia? Saya belum nelpon lagi. Mungkin kalau telepon ada kali cerita ya. Pasti ada. Orang saya mau pas balik di kereta aja. Ya ntar kalau gue libur kesini lah, main lah gitu. Sampai saya gongkosin lo, gue bikinin kartu ini. Apa yang berkereta tuh? Ya etol lah. Iya. Etol itu ya. Mau dibeliin sama dia, ntar gue bikinin. Daripada lo nggak ada temen juga lo di sana gitu kan. Daripada bete. Saya bilang, ya gue aja 2 malam aja romannya lama banget. Berasanya lama banget. Bro, kita bener-bener, kita kalau mau tidur nih bang, saya malam nih mau tidur nih. Perasaan kayak rame. Oh. Nah, tadinya saya juga kagak tahu kalau itu kosong ya yang ujung itu. Saya taunya gini, saya bangun, itu sebelah rumah dia yang dempet percis, jadi rupanya yang rumah yang tukang mainan meninggal itu bang. Nomor 4. Iya, itu rame, kayak orang ngobrol. Cuman saya lihat jam nih, 2:30. Ini rame banget ngobrol. Orang ngobrol gimana sih bang? Ya kayak gitu-gitu. Tapi suaranya saya tegesin kagak jelas. Ya. Pada ngobrol apaan? Kalau ngobrol normal, kondisi malam yang sepi begitu, kita pasti dengar dia ngomong apaan. Apalagi lagi sunyi-sunyi. Iya, jam 3, 2:30-an. Misalnya dia lagi cerita apa, pasti jelas bang. Ya orang dempet temboknya. Iya sih, benar-benar. Ini kayak ngomong berdua, tapi saya nguping nih. Apaan yang diomongin ya? Nah paginya saya bilang, tetangga lu nggak ingat waktu ya ngobrol. Gua sampai nggak bisa tidur. Bengong teman saya, tangga yang mana? Ini sebelah lu banget ini yang nempelin tembok. Kosong bego, kaget saya. Iya. Pagi saya intip tuh sambil saya yang muter mau ngeliat keliling. Lihat kuburan tadi belakang ya. Kan ada kacanya, cuman ada hordengnya, cuman nggak ketutup bang. Emang kalau kontrakan kosong kan biasa begitu. Dibuka aja, jadi biar orang bisa ngintip. Saya ngintip bang, saya tegusin bener kosong. Tuh. Tapi pas tahu, pas kejadian itu ngobrol, belum tahu kalau itu bekas orang meninggal. Belum. Ibaratnya. Nah, begitu teman saya ceritain ya saya baru tahu. Oh. Ini
gue juga diceritain sama RT, Som. Sebelah gue itu kan dulu tukang mainan. Meninggal ini. Meninggal kan. Wah, berarti yang gue denger orang ngobrol. Iya kan? Serem juga ya. Buset. Apalagi temennya Om nih, yang sampai sekarang masih nempati. Mungkin masih banyak ya cerita-cerita kalau emang ditelepon ya. Iya. Kalau mau ditanya ya. Kalau saya mau, gimana lo masih di situ? Paling kalau tebakan saya mah, gue ke situ kok buat salin doang. Dia kan sip-sipan bang kerjanya. Oke. Berarti datang cuma tidur aja. Jadi kalau sip malam itu saya rasa kayaknya dia nggak pulang. Ya di kantor kan. Iya. Kalau dia pas masuk sip siang, dapat malamnya, pasti tidurnya di temennya. Tebakan saya nih. Ya, sayang banget berarti ya. Lah makanya. Ya, maksudnya dibayar cuman nggak tempati. Iya, ya buat mandi sama tidur siang doang bang. Iya sih, pakainya. Gitu buat istirahat siang aja, malam nggak berani sama sekali itu. Kalau dia pas kerja masuk shift malam, paling pagi nyampe ya ke situ pulangnya tidur. Habis maghrib kan udah cabut lagi, ya kan? Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang belum menjawab nih ya. Maksudnya kenapa siapa nenek itu? Belum saya telepon lagi. Maksudnya nggak ada yang konfirmasi entah itu ada backstory apa di rumah itu. Iya. Maksudnya sosok nenek ini yang masih misterius. Iya. Mungkin si Wak tadi yang datang tuh nyembuhin si siapa tuh temennya si temennya. Iya. Temennya. Iya. Temennya punya kawan. Temennya punya kawan yang pakai gamis lah itu bilang. Mungkin tahu tuh si Wak itu ya. Dia kan nyembuhin yang temennya pakai gamis itu kan. Mungkin dia tahu kali ya nenek itu bagaimana. Historinya. Siapa? Kalau masalah nenek-nenek segala macam mungkin nggak tahu, tapi yang dia tahu kayaknya sih memang kontrakan itu angker, Bang. Oh iya. Paling sebatas itu. Karena pas kesurupan tadi dia nanya ya, pasti ngelakuin sesuatu nih. Iya. Karena memang kayaknya udah di benang merah itu memang serem. Ya, gitu. Mungkin kalau kita mau korek lagi, bisa juga jadi narsum juga ntar tuh dia. Iya benar-benar. Iya kan? Pasti kan dia lebih tahu tuh. Iya, Tiap yang ngontrak ada kasus apa aja kan dia tahu. Iya, dari lama kayak gimana. Iya, yang cerita ini, yang cerita itu. Mungkin pas sebelum meninggal kontrakannya harganya masih normal. Iya, mungkin. Aduh, Pak. Jadi rupanya gini, yang si Uwa itu bukannya punya kontrakan, tapi orang yang dipercayakan untuk ngurus kontrakan itu, jaga, bayar kontrakan ke dia. Oh, gitu. Jadi orang yang dipercaya, aslinya yang punya kontrakan itu bukan orang situ kayaknya. Cuman bangun aja di sana. Kayaknya bukan orang situ. Berarti penjaga kontrakan lah. Iya, si Uwa ini. Iya. Oh, dia nyembuhin si yang gamis ini. Sebenarnya bukan nyembuhin sih bang, kayaknya dibawa ke depan aja. Langsung sembuh sendiri gitu. Kayaknya di sana sembuh sendiri. Kayaknya. Ibaratnya entah diajak ngobrol apa nggak tahu. Iya kali, ya nggak tahu dah. Orang saya nggak ngikutin, saya udah enak. Iya, ibaratnya songong. Jangan petantang-petenteng lah. Iya. Janganlah. Jangan sok-sokan ini bisa nih. Namanya makhluk gaib gitu kan kadang-kadang ilmunya lebih kuat. Karena dia ngomongnya gini, yang begini-gini sih gampang lah tuh. Ngegampangin gitu, lo ngeremehin gitu. Iya. Ya, jangan begitulah. Ya benar kata Om Yunson tadi pas ngomong pertama ya, namanya setan kalau nunjukin pertama kali mungkin pengen ngasih tahu eksistensi dia. Cuman ibaratnya nge-warning lah, ada gue di sini, jangan songong ibaratnya gitu. Yang saya tahu gini bang, sebenarnya jin sama manusia itu bisa dikatakan hampir sama kehidupannya. Ya. Kita ke rumah kosong nih, atau kita beli rumah kosong. Makanya kalau saya biasain dulu mau ke tempat asing manapun saya pasti ngucap salam. Ya. Karena saya berkeyakinan ketika di tempat itu ada jin muslim pasti jawab salam saya. Ya benar-benar. Pasti itu. Itu keyakinan saya. Ya jin muslim sama kita yang manusia muslim yang disembahkan sama bang. Sama. Ngajinya sama. Dia ngaji. Tata cara dia sholat, ibadahnya sama. Dia puasa kan sama. Betul. Sama persis. Nah kita pendatang nih sebagai manusia nunjukin kesongongan kita. Abang penduduk lama di situ, ada pendatang songong lewat depan abang nggak permisi. Kira-kira abang kesel nggak? Kesel sih, ya benar-benar. Ya kan, siapa ini songong banget? Ibaratnya nggak nyapa aja. Kesel ya, apalagi songong. Pantasnya kan misi bang kan gitu kan? Iya. Kita juga, iya silakan. Kita juga segen. Ibaratnya kalau kita sopan, ya dia juga sopan. Iya, ya saya rasa jin juga sama kayak gitulah. Iya benar sih. Iya kan? Ya, apalagi ini nantang. Iya lebih parah lagi kan. Saya pernah bang orang kesurupan, kita ngajiin jagoan dia bang ngaji. Pernah saya. Iya. Salah itu
lebih pinter dia ibaratnya. Iya dong. Ya namanya jin kan hidup ratusan tahun, ribuan Iya, tahun. betul. Bang. Dia lebih apal lah gitu lah. Ibaratnya ada yang beberapa jin yang dari zaman Nabi pun dia udah ada. Gitu. Makanya jangan songong lah ibaratnya. Jangan songong, kita manusia mah. Ya walaupun Allah menciptakan derajat kita lebih tinggi, ya nggak sepantasnya kita merendahkan derajat. Tapi kan pertanyaannya sekarang, kita nggak bisa telan mentah-mentah, oh manusia derajatnya lebih tinggi dari jin. Pertanyaannya sekarang manusia yang seperti apa dulu juga dong. Benar. Kan ada juga jin yang haji. Iya. Zikir mulu ada. Gitu. Ada yang jin yang derajatnya lebih tinggi. Manusia yang ibadahnya bagus, sholat malamnya rajin. Kita lagi sholat di belakang jamaah jin muslim kita banyak, itu nggak menutup kemungkinan. Iya benar-benar. Iya kan? Kita nggak tahu aja ya. Iya. Kita jadi imam. Gitu. Benar-benar. Banyak itu, bukan cerita ngarang itu, Bang. Ya, ada aja. Ada itu cerita-cerita kayak gitu, saya percaya. Iya benar. Gitu. Emang sih ya. Pokoknya intinya kita harus sopan santun lah ya. Iya. Ini ada cerita saya dulu di Sukabumi. Ceritanya teman saya ini punya pondok pesantren. Iya. Bapaknya ulama besar daerah arah Sukabumi itu, tapi dia jembatan Sekarwangi namanya apa ya? Cibadak. Oh Cibadak. Ya, tahu kan? Tahu. Ada jembatan Sekarwangi itu. Waktu saya dulu zaman kuliah, saya main ke sana. Teman saya cewek, Bang. Ceritanya sebenarnya sih pacar. Ya. Saya lagi survei ke rumahnya. Orang kaya, Bang. Orang kaya. Dikenalin saya sama abahnya. Abah, kenalin temen. Wah, potongannya saya nggak ngelihat ulama. Ternyata ulama besar di situ. Kayak Haji Samsuri, saya masih ingat. Nginep dong, saya dong, nginep. Ngobrol sama bapaknya, ada ibunya juga. Isam suka sholat malam nggak? Padahal saya kagak pernah sholat, nggak usah malam, sholat siang aja kagak. Sering bolong-bolong lah. Iya waktu itu ya, waktu kita lagi nakal-nakalnya gitu kan. Saya kata aja, ya kadang-kadang sih bah. Ntar malam sholat tuh di musola abang, di musola abah ada kata. Ini pengalaman aja intermezzo ya. Iya. Saya bawa teman kan tuh, sholat lu. Kalau temen gue tuh disuruh tuh sama calon mertua, anjing lu kata gitu kan. Bener Bang, gue mau ngetes ntar malam gue mau sholat, ada apaan sih? Jadi kamar anaknya tuh, yang teman saya, ada ruangan khusus, lumayan lega, tapi bentuknya musola. Tempat si abah itu sholat, wirid di situ. Iya. Emang kenapa Bah? Ntar dulu nih, gue tanya dulu, perasaan gue nggak enak nih, ya kan? Ujuk-ujuk suruh sholat malam di situ lagi. Emang ada apaan? Emang kenapa Bah? Abah kalau sholat malam nih, rencana tahajud 2 rakaat, apa tahajud 4 rakaat atau berapapun. Tapi ujung-ujungnya abah tuh sholat tahajud sampai ketemu mau subuh. Oke. Jadi banyak dong, Bah. Iya. Gimana kita mau sudahi sholat kita? Begitu abah atahiyatul akhir ngucap salam, di belakang itu ratusan tuh langsung diri lagi jamaah. Iya. Jin, Bang. Jin. Mereka diri lagi, abah mau nggak mau ikut diri. Iya, jadi imam dia ya? Jadi imam. Itu karena cerita itu saya jadi percaya. Ya jin itu kalau yang muslim sama kayak Islam, kayak manusia. Iya benar-benar. Gitu. Ya artinya pesan buat kita gitu, ya jangan petantang-petenteng lah. Ya berarti harus sopan santun. Jaga mulut, jaga sikap. Dimanapun itu berada. Iya, kencing jangan sembarangan. Bahkan kalau kencing itu diatur kan, Rasulullah aja ngasih bimbingan. Benar-benar nggak boleh asal ya. Nggak boleh asal. Ibaratnya kalau asal ya. Karena ada makhluk Allah yang lain yang kita tidak tahu. Ya benar-benar. Namanya gaib kan kita nggak bisa. Iya, nggak usah itu binatang kita nggak tahu, kita kencingin segala macam gitu kan. Benar-benar. Ya kan? Iya benar-benar. Kayak gitu. Artinya kita yang manusia yang merasa lebih tinggi derajatnya dari mereka, harusnya lebih tahu dong tata cara. Harusnya bisa lebih berpikir lah. Betul, aturan mainnya. Jangan. Jadi saya nggak setuju Bang kalau jin mana jin. Kita nih manusia lebih tinggi derajatnya, nggak gitu juga. Nggak gitu juga, ya belum tentu. Nggak gitu sholat juga. aja masih bolong-bolong. Lu kagak sholat. Jin yang lu hadapi jin muslim yang sholatnya taat. Ya kalah lo. Kalah lah, bener-bener. Iya kan? Tergantung amal ibadah ibaratnya. Iya, kalah.
Gitu. Jangan pukul rata manusia di atas derajatnya dari jin, ya nggak gitu Iya, juga. nggak semua ya berarti. Iya. Tergantung amal ibadah lah intinya. Nah, di ujungnya ke situ dah. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Isom nih. Jadi kurang lebih 2 malam Bang ya tadi ya. Iya, 2 malam. 2 malam doang aja. Ibaratnya gangguannya udah begitu. 2 malam rasanya lama bener banget. Rasanya lama bener. Apalagi temennya nih Om, yang nanti sampai Agustus ya. Iya. Sampai Agustus akhir ya tadi ya. Sampai kelar Besok 3 bulan. Besok coba saya telepon dah. Pengen tahu juga ya. Iya. Dia masih di situ apa kagak? Karena setelah itu saya nggak ada kontak lagi. Nggak ada kontak lagi. Aduh. Tadi juga ada rekaman itu ya Om ya. Apa namanya yang di kuburan. Cuman nggak usah ditampilin juga lah ya. Iya. Soalnya ngeri ya namanya kuburan orang. Takutnya keluarganya nggak terima. Itu yang saya ngeri kalau asal moto kuburan itu. Apalagi itu ibaratnya asli. Iya, ibaratnya kalau bukan ilustrasi. Ibaratnya kalau kelihatan nih kuburan atas nama pas Fulan, bin namanya. Fulan. Oh, ini kuburan Kong gua itu. Kong gua nggak terima. Iya. Ini masa gara-gara kuburan Kong gua kontrakan itu angker nggak terima juga ntar. Makanya jangan, mending nggak usah di. Ntar gara-gara kuburan lu mau nyalahin kontrak lu jadi serem. Ya itu jangan pakai. Kita nggak mau itu terjadi lah. Makanya nggak usah, mending lebih baik nggak usah ditampilin. Sebenarnya kalau ditampilin walaupun udah dihapus, bisa minta ke temen kan? Bisa. Tinggal direkamin kan? Pertanyaannya sekarang dia berani nggak itu nyimpan video itu? Takutnya kan sama. Kan bisa siang-siang ke sana langsung kirim. Cuman ya lebih baik janganlah untuk. Pokoknya gini intinya Bang, di kontrakan dia tuh kita rasa amannya siang doang. Iya, kalau malamnya udah beda lah ya. Nggak usah malam dah, udah mau maghrib aja. Udah beda banget. Wah. Dan juga sebenarnya bisa lah itu kontrakan difoto, cuman jangan lagi nih kontrakan orang. Takutnya orangnya nggak terima atau gimana. Karena masih dikontrakin. Iya, masih disewain. Ntar malah tambah sepi kan repot kita yang disalahin. Intinya cluenya satu, deket stasiun Depok Lama tadi ya. Kalau kita stasiun Depok Lama, pintu keluarnya kan 2 tuh. Ada yang ke arah kemana, ada yang itu pokoknya keluar pintu exit yang dari belakang. Pokoknya jalan 10 menit kemana itu terserah. Nah, pikir aja sendiri dah. Oke Om Isom, thank you banget ya Om. Siap. Udah mau datang lagi nih Om ya. Setelah udah lama banget ya Om terakhir kesini. Ada kali dulu umur saya masih 25 kali dulu sini. Aduh, udah puluhan tahun yang lalu. Iya. Dan buat Sobat Tengah Malam gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah kata gue Putra pamit undur diri. Om Isom juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.